Baik, kalian minta semua, mari kita siapkan batin dan jasmani kita dengan penuh sukacita agar mendapat manfaat terbaik dari mendengarkan Dhammadesana hari ini. Mari kalian minta semua kita beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda. Wandami Bante. Ya, Suki Koto. Selamat datang di kelas Abhidhamma Online pada pagi hari ini. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudara Yohendi. Kepada Saudara Yohendi, kami persilakan. Pandami Bante. Iya, Suki Koto. Pandami para Bante, Samanera, dan saya Lei. Hontu Kalyanamita, mari kita bersama-sama mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Agung Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya, dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Ciratama, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, 3 jenis penyakit, dan 62 pandangan salah. Jika secepatnya mencapai jalan kebebasan, maka semua pala dan dhamma mulia Nibbana. Aham Bante Saranena Saha Pancasilang Samang Yacami Anugahang Patwa Silang Jita Bante Yampi Ahang Bante Saranena Saha Pancasilang Samang Yacami Anugahang Patwa Silang Jita Bante Yampi Ahang Bante Saranena Saha Pancasilang Samang Yacami Anugahang Patwa Silang Desa Bante. Ya Mahang Wadami Tang Wateda. Sama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Ti sarana gamanang paripunang Amabante Panati pada wera manisika padang samadhiyami Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adina dana wera manisika padang samadhiyami Adina dana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame sumiccacara wera manisika padang samadhiyami Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada wera manisika padang samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surame raya maja pamadatana wera manisika padang samadhiyami Suramiraya Macca Pamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Idame punyang Idame punyang asawakaya wahang Asawakaya wahang Odu Odu idame silang Idame silang Nibanasa Panasa Ajayo Ayo Odu Odu Sarane nasa Pancasila damang sadukang katwa pemadina sampatida Amabante Sadu 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 Ya, Suki Hontu semuanya. Semoga Anda semua pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Di layar komputer saya kelihatannya kameranya kayak berkabut ya. Jadi kalau ini tidak nyaman ya harap dimaklumi ya karena emang ceramah-ceramah online begini ini ada saja hambatan-hambatan yang kadang di luar kekuatan kita. Gitu. Tapi mudah-mudahan Anda semua tidak terganggu. Kalaupun benar gambarnya kurang maksimal, mudah-mudahan Anda tidak terganggu dan tetap bisa mendengarkan abhidhamma yang akan saya sampaikan, ya, apa yang tertulis di kitab-kitab. Baik, kita berada di kelas Abhidhamma Sanggaha bab ke-9. Ini adalah kelas yang ke-10 untuk bab ke-9. Saya akan usahakan selesai pagi hari ini sehingga kita bisa segera berpindah belajar kitab yang lain yaitu Tika Matika dan Duka Matika ya dari Dhammasanggani ya. Sebenarnya seperti yang dalam situasi memilih antara 1 dan 2 kitab, apakah saya harus mengajarkan Tika Matika Duka Matika dari Dhammasanggani setelah Abhidhamma Sanggaha ini atau mengajarkan kitab yang sangat-sangat saya sukai yaitu karya Ledi Sayadaw ya, meskipun kitab itu kontroversial tapi saya sangat menyukainya dan sangat menghargai kecerdasan beliau ya. Tentu saja kecerdasan bukan yang duniawi saja kan, beliau juga meditator yang baik. Yaitu kitab yang namanya adalah Paramattadipani. Ya, Paramattadipani karya Ledi Sayadaw gitu. Tetapi pada suatu hari beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang menerjemahkan kitab komentar, saya menemukan kalimat bahwa bagi seorang biku yang mau tinggal di hutan, dia harus sudah menguasai Abhidhamma dan Abhivinaya. Itu di sutanya. Ya, kemudian kitab komentar menjelaskan Abhidhamma itu adalah Abhidhamma Pitaka,
Jadi tidak benar juga kalau di Sutta tidak pernah disebutkan kata Abhidhamma, karena ini adalah salah satu buktinya, itu dari Sutta Pitaka. Dan kitab komentar menjelaskan kata Abhidhamma artinya Abhidhamma Pitaka, dan diharapkan seorang biku yang tinggal di hutan harus menguasai semua kitab Abhidhamma Pitaka. Kalau tidak, minimal dia menguasai Tika Matika dan Dukkha Matika. Itulah mengapa kemudian saya teringat memang pelajaran Tika Matika dan Dukkha Matika itu sangat mencerahkan gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan setelah Abhidhamma Sanggaha ini nanti kita akan belajar Tika Matika dan Dukkha Matika. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Tolong slide-nya ditampilkan. Ya, itu ada kalimat seperti itu, ada nyana, dasana, wisudi, dan seterusnya. Kita lihat terjemahannya saja. Seseorang yang bijaksana menelaah magga, setelah pencapaian magga dan pala ya, di proses kognitif jalan ya. Kemudian dia melakukan pacawekana, penelaahan, dan ketika itu seorang yang bijaksana itu tadi yang sudah merealisasi jalan magga, dia menelaah magga, jalan, pala, dan nibbana. Kedua, dia menelaah kilesa yang telah terbuang atau yang telah dihancurkan, dan kilesa yang tersisa. Ada informasi yang menarik, atau tidak menelaahnya ya, atau tidak menelaahnya. Tetapi kalau yang magga, pala, dan nibbana itu secara otomatis, karena ini adalah pengalaman yang baru gitu ya bagi yogi tersebut, khususnya bagi puthujana yang merealisasi sotapati, magga, dan pala ya. Demikianlah 4 jenis yang dinamakan magga. Jadi 4 jalan itu harus dikembangkan dengan cara yang berurutan seperti itu ya. Kita tahu ya, sotapati, sakadagami, dan seterusnya melalui 6 kesucian. 4 jenis jalan atau magga cita itu tadi disebut sebagai nyana, dasana, wisudi ya. Jadi nyana, dasana, wisudi merujuk kepada 4 magga. Inilah jenis-jenis kesucian di sini. Nah, Wibhawinitika menjelaskan seseorang yang bijaksana menelaah magga dengan kalimat perenungan, tapi ini hanyalah satu ilustrasi saja tentu saja ya. Saya benar-benar telah datang melalui jalan ini gitu ya. Ada dilaporkan yogi ketika baru saja merealisasi magga dan pala, maka yogi tersebut kemudian berpikir apa itu tadi begitu, dan kemudian dia menelaahnya lagi begitu ya. Kemudian dia setelah menelaah magga, dia akan menelaah pala atau buah dan berpikir inilah manfaat yang telah didapatkan oleh saya. Jadi di dalam penelaahannya ada pikiran seperti itu. Sekali lagi menurut saya ini hanyalah satu ilustrasi saja ya. Kemudian dia menelaah nibbana dengan kalimat dhamma ini atau nibbana ini telah direalisasi oleh saya sebagai objek. Artinya direalisasi melalui pengalaman langsung, melihat sendiri, berhadap-hadapan dengan nibbana, istilahnya begitu. Karena nibbana adalah objek dari kesadaran jalan dan kesadaran buahnya. Nah, kemudian dia menelaah kilesa-kilesa yang telah terbuang dan yang bersisa, atau dia tidak menelaahnya. Jadi dengan kalimat kalau dia menelaah inilah kilesa-kilesa yang telah saya tinggalkan. Terhadap kilesa yang tersisa dia akan menelaah dan berpikir inilah kilesa-kilesa yang masih tersisa. Beberapa sekka, saya harap Anda tahu istilah sekka itu adalah seseorang yang masih harus berlatih lagi untuk pencapaian tingkat kesucian arahata atau untuk mencapai buah arahanta ya. Sekka merujuk kepada sotapanna, sakadagami, dan anagami. Dia akan beberapa dari mereka akan menelaah seperti itu, tetapi beberapa tidak, gitu ya, terhadap kilesa ya. Kalau magga, pala, dan nibbana itu mereka pasti menelaahnya ya. Jadi dikatakan di Wibhawinitika, saya ulangi, beberapa sekka ya menelaah seperti itu, beberapa tidak. Hal ini sangat tergantung katanya pada keinginan yogi. Itu referensinya ada diberikan oleh Wibhawinitika
di Majjhima Nikaya dan di Visuddhimagga ada tentang Mahanama. Saya rasa sutanya pernah saya bahas sih Mahanama atau di buku-buku saya gitu ya. Jadi Mahanama ini adalah seseorang dari suku Sakya yang kalau saya tidak salah ingat beliau ini Sotapanna. Itu ya. Dan beliau bertanya, dhamma yang internal yang manakah yang belum saya tinggalkan gitu. Jadi dia bertanya tentang kilesa yang belum dihancurkannya begitu ya. Jadi seorang seka bisa saja dia bertanya seperti itu gitu. Bagi arahat bagaimana? Tidak ada pacawekana tentang kilesa yang tersisa karena semua kilesa telah ditinggalkan ya. Jadi saya ulangi, bagi arahat tidak melakukan pacawekana tentang kilesa yang tersisa karena semua kilesa telah ditinggalkan. Next slide. Itulah mengapa harus diperhatikan bahwa ada 19 pacawekana nyana, 15 untuk 3 seka yaitu Sotapanna, Sakadagami dan Anagami, dan 4 untuk arahanta ya. 15 untuk 3 seka itu berarti 5 kali 3 saja. Semua 5 pacawekana ya, penelaahan maga, palak, nibbana, kilesa yang dihancurkan dan kilesa yang tersisa ada 5 kan, dikalikan 3 15. Dan untuk arahat hanya 4, tidak 5 karena arahat tidak melakukan penelaahan terhadap kilesa yang tersisa ya. Nah, tadi dikatakan di dalam Abhidhamma Sanggaha bahwa pencapaian jalan itu harus dikembangkan dengan cara berurutan, yaitu melalui 6 kesucian. 6 kesucian itu saya harap Anda tahu bahwa kita mengenal satta wisuddhi kan, 7 jenis kesucian, tetapi khusus tentang vipassana hanya 6 saja karena yang terakhir nyana dasana wisuddhi itu bukan vipassana. Ya, jadi mengembangkannya itu dengan secara berurutan bertahap melalui 6 kesucian, yaitu 2 kesucian yang menjadi mula kata Wibhawinidika. 2 kesucian ini menjadi akar awal mula, yaitu sila wisuddhi dan sila cita wisuddhi. Ya, sila wisuddhi dan cita wisuddhi itu menjadi mula bahasa Pali, akarnya gitu ya. Jadi lihat, akarnya itu tetap saja harus sila yang murni dan juga konsentrasi yang benar, yaitu akarnya. Dan 4 kesucian yang menjadi batang tubuhnya kata Wibhawinidika, yaitu dimulai dari didik, wisuddhi dan seterusnya. Ada 4 kan, dan saya harap Anda sudah menghafalkannya. Didik wisuddhi, kangka witarana wisuddhi, maga nyana wisuddhi, kemudian patipada nyana dasana wisuddhi kan. Nah, jadi 6 itu pengembangan wipassananya gitu. Kemudian dia mencapai jalan dan buah itu adalah nyana dasana wisuddhi. Nah, disebut sebagai nyana dasana wisuddhi atau kesucian melalui pengetahuan dan penglihatan. Disebut demikian karena nyana dasana wisuddhi ini, tahapan ini itu melihat 4 kebenaran mulia secara langsung, dan karena keadaannya yang murni dari noda kotoran batin. Demikianlah penjelasan untuk klasifikasi tingkat kesucian. Ya, jadi kita sudah selesai dengan subbab tingkat kesucian. Kita akan masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu wimoka beda, jenis-jenis pembebasan. Ya, saya kemarin sempat merenung, ini wimoka ini harusnya pembebasan, tetapi harusnya yang lebih tepat juga adalah kebebasan atau kemerdekaan gitu. Tapi saya belum putuskan ya. Nah, itu yang ada di layar adalah dari Abhidhamma Sanggaha. Sehubungan dengan hal tersebut, kontemplasi berkenaan dengan bukan diri atau anatta anupassana yang melepaskan tendensi tentang adanya diri atau atta adalah sebuah pintu masuk untuk pembebasan yang bernama kontemplasi berkenaan dengan kekosongan atau sunyata anupassana. Di anatta anupassana itu adalah pintu masuk untuk pembebasan yang bernama sunyata anupassana ya. Kontemplasi berkenaan dengan anatta atau bukan diri adalah kontemplasi yang berlangsung seperti ini. Ini adalah anatta, itu kata Wibhawini ya. Jadi batin yogi dia akan mengamati nama dan rupa dan dia akan berkata inilah anatta gitu.
Jadi kontemplasi ini dikatakan tadi melepaskan tendensi tentang adanya diri, kecenderungan tentang adanya diri. Ingat, ini masih dalam tahapan vipassana, berarti pemakaian kata tendensi itu sangat bagus sekali karena penghancurannya hanya akan terjadi di magga, ya. Tendensi tentang adanya diri berkenaan dengan sangkara-sangkara, ya. Sangkara itu formasi-formasi, yaitu bentukan-bentukan. Formasi itu adalah sesuatu yang dibentuk, gitu ya. Sesuatu yang muncul karena sebab dan kondisi, gitu. Tendensi yang mencengkram kuat seperti ini. Next slide, tolong ditampilkan. Ya. Iya. Tendensi tentang adanya diri apapun yang menjadi pelaku sebuah perbuatan, kama, penikmat buah dari kama, dan juga yang berpikir ini adalah diri saya. Begitu. Ya, jadi ada 3. Ya, maaf. Ada 3, yaitu pelaku sebuah kama. Kadang kan kita seperti itu kan ya, kita berpikir bahwa kita yang melakukan karma ini, karma itu, dan lain sebagainya kan. Kemudian penikmat buah kama, kadang kalau kita sedang menikmati buah kama, kita berpikir saya sedang menikmati buah karma baik atau karma buruk kan. Dan kemudian juga yang berpikir bahwa ini adalah diri saya, itu bahasa palinya itu karako, wedako, kemudian esome ata, gitu ya. Kontemplasi tersebut itu adalah sebuah pintu masuk untuk pembebasan yang bernama kontemplasi berkenaan dengan sunyata, kekosongan. Kenapa disebut demikian? Karena mengkontemplasikan sangkara-sangkara, nama dan rupa yang berkondisi dalam coraknya yang kosong dari diri. Jadi Anda sering mendengar kan kata sunyata kan? Sekarang Anda tahu konsep sunyata atau pemahaman sunyata di aliran Theravada ya seperti itu gitu ya. Kosong dari sesuatu yang memiliki ciri sebagai diri gitu. Next slide. Ini adalah pintu untuk jalan dan buah yang adi duniawi ya, yaitu magga dan pala, yang disebut sebagai pembebasan dengan kekuatan kebebasan dari musuh itu tadi, kontemplasi tentang bukan diri tadi ya. Kemudian slide berikutnya, kontemplasi berkenaan dengan ketidakkekalan yang melepaskan tandanya distorsi, vipallasa itu Anda lihat baris kedua bahasa Pali, vipallasa nimitta itu ada kan ya, vipallasa nimitta ya, tanda dari vipallasa sebenarnya, tanda dari distorsi itu dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan tanda. Jadi anicca anupassana itu berhubungan dengan animita anupassana. Kalau tadi anatta anupassana berkaitan atau berhubungan dengan sunyata anupassana ya. Jadi kontemplasi berkenaan dengan ketidakkekalan yang melepaskan tanda dari distorsi dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan tanda. Kontemplasi yang berlangsung ketika melihat formasi-formasi sangkara-sangkara sebagai anicca yang melepaskan, meninggalkan tanda dari distorsi yang dipahami sebagai, ya di Wibawa ini menjelaskan apa sih itu distorsi gitu. Distorsi itu ada 3, vipallasa itu ada 3, yaitu sanya vipallasa, cita vipallasa, dan didik vipallasa. Saya ulangi kalau Anda mau mencatat, ada 3 vipallasa atau distorsi. Distorsi itu pemutarbalikan, ya, menganggap sesuatu sebagai berkebalikannya. Gitu. Sesuatu yang tidak kekal dianggap kekal, sesuatu yang penuh penderitaan dianggap sebagai kebahagiaan, sesuatu yang tidak ada diri dianggap sebagai ada diri, sesuatu yang menjijikkan juga dianggap sebagai sesuatu yang indah, begitu. Jadi ada 3, yaitu sanya vipallasa, citta vipallasa, didik vipallasa. Jadi persepsi, cita adalah kesadaran, didik adalah pandangan salah. Jadi vipallasa ini berproses dalam bentuk melihat kekekalan
di dalam sesuatu yang anicca, kebahagiaan di dalam sesuatu yang sesungguhnya dukkha, menganggap ada diri di dalam anatta, dan keindahan di dalam asubha. Jadi kebalikan dari 4 hal, anicca, dukkha, anatta, asubha, ya. Jadi kontemplasi tersebut adalah pintu gerbang untuk pembebasan yang dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan tanda, ya, anupasana, anicca anupasana berkaitan dengan animita anupasana. Ya, oleh karena alasannya yogi mengkontemplasikan sangkara-sangkara dalam corak yang bebas dari tanda-tanda, dari distorsi itu tadi. Next slide. Kontemplasi berkenaan dengan penderitaan yang melepaskan tanda dari hasrat melalui nafsu kehausan atau tanha dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan keinginan. Apanihita anupasana, itu kata Pali yang terakhir itu. Apanihita anupasana, apanihita anupasana, itu ya. Jadi kontemplasi tersebut berlangsung dalam bentuk melihat sangkara sebagai dukkha, ya. Dia melepaskan dan meninggalkan sangkara setelah merealisasi ini adalah dukkha, juga meninggalkan hasrat melalui nafsu kehausan atau tanha. Yaitu di sini Wibawini menguraikannya, hasrat melalui nafsu kehausan adalah 2 jenis tanha, yaitu kama tanha dan bawa tanha, tanpa wibawa tanha, ya. Jadi 2 tanha, kama tanha, nafsu kehausan terhadap kenikmatan-kenikmatan indriawi untuk menikmati objek-objek panca indera, dan bawa tanha itu nafsu kehausan untuk terus hidup, untuk eksistensi, untuk kehidupan, gitu ya. Yang berlangsung dalam bentuk etang mama, etang suka. Etang mama itu ini milikku, etang suka ini adalah kebahagiaan, ya. Kontemplasi tersebut dinamakan kontemplasi berkenaan dengan ketiadaan keinginan atau apanihita anupasana karena mengkontemplasikan sangkara dalam ciri tiadanya keinginan. Ya, apanihita, tiadanya keinginan, ketiadaan dari keinginan. Next slide. 64. Itulah mengapa seandainya vipassana yang menuju ke kebangkitan, jadi ini istilah, Anda ketemu terminologi ini, vipassana yang menuju ke kebangkitan, itu bahasa Palinya wuddhana gamini vipassana, itu baris kedua itu. Wuddhana gamini vipassana, vipassana yang menuju ke kebangkitan, artinya menuju ke jalan, melihat dengan jernih, vipassati, ya, melihat dengan jernih, vipassati, kayak vipassana gitu. Tapi ini kata kerja, vipassati, melihat dengan jernih formasi-formasi atau sangkara-sangkara sebagai bukan diri. Maka jalan adalah dinamakan maganya, ya, maga citanya itu tadi dinamakan sebagai pembebasan yang disebut sebagai kekosongan, ya, sunyata wimoka. Ya, kalau tadi sunyata anupasana, sekarang kan kita berbicara tentang pembebasan kan, wimoka itu baris ketiga bahasa Pali itu sunyato wimoko gitu, ya. Tapi kalau Anda mau quote terpisah dari kalimatnya, O-nya diganti A, sunyata wimoka, gitu. Itulah mengapa nama-nama Bante dari Myanmar itu bukan pakai akhiran O, tapi pakai akhiran A, gitu. Bukan Kemindo, tapi Keminda, gitu, karena kalimat ini berdiri lepas, dia adalah alapati itu atau panggilan. Penjelasan dari Wibawini, kata itulah mengapa itu artinya oleh karena pembebasan ini memiliki 3 nama, itulah mengapa seandainya wuddhana gamini vipassana atau vipassana yang menuju ke kebangkitan melihat dengan jernih sangkara sebagai anatta, maka jalan atau maga yang muncul adalah dinamakan pembebasan yang disebut kekosongan atau sunyata wimoka. Ya, sekarang pembebasannya, kalau tadi sebelumnya adalah kontemplasinya, yaitu anupasananya, gitu. Oleh karena perolehan namanya dia mendapatkan nama seperti itu berdasarkan
tadi Wudhana Gamini Wipassananya, ya, berdasarkan kedatangan dari Wipassananya, begitu. Next slide. Seandainya dia melihat dengan jernih formasi-formasi sebagai tidak kekal, maka magga yang muncul adalah pembebasan yang disebut ketiadaan tanda. Animita wimoka itu yang baris kedua itu. Animita wimoka, O-nya diganti A saja. Ya. Kalau berakhiran dengan O itu harus berada di dalam kalimat yang utuh. Kalau Anda mau quote sebagai guru, mau mengajar murid-murid Anda, maka dilepas animito dan wimokonya, dilepas dari kalimat utuhnya, maka Anda harus mengganti O menjadi A. Animita wimoka. Next slide. Tidak ada penjelasan dari Wibawini tentang itu. Kemudian slide selanjutnya. Seandainya dia atau yogi melihat dengan jernih formasi-formasi atau sangkara-sangkara sebagai penderitaan, maka jalan dinamakan sebagai pembebasan yang disebut sebagai ketiadaan keinginan. Itu bahasa Palinya di baris yang pertama itu. Apanihito wimoko, apanihita wimoka, itu O-nya diganti A lagi, ya. Jadi jalan atau magga mendapatkan 3 nama berdasarkan kekuatan kedatangan wipassananya, ya, berdasarkan tadi Wudhana Gamini wipassananya tadi. Dan dengan cara yang sama, buah di proses kognitif jalan juga mendapatkan nama yang seperti itu sesuai dengan kekuatan dari kedatangannya jalan. Artinya ya sesuai dengan jalannya, gitu ya. Namanya sama, itu maksudnya. Kalimat berdasarkan kekuatan kedatangannya wipassana itu artinya dengan jalan kedatangan yang disebut sebagai wipassana. Jadi ketika berwipassana Anda mengkontemplasikan apa? Apakah anicca, dukkha atau anatta, maka sesuai dengan kontemplasi Anda tersebut, ya, maka ketika Anda sedang mengkontemplasikan salah satu dari karakteristik universal tadi dan kemudian magga muncul, maka magga dan pala sebagai pembebasan itu mempunyai nama sesuai dengan kontemplasi Anda yang terakhir sebelum kemunculan magga. Ya, kalau Anda mengkontemplasikan tentang anatta, maka itu adalah pembebasan yang dinamakan atau melalui kekosongan. Kalau anicca berarti ketiadaan tanda, ya, animita. Kalau dukkha berarti apanihita atau ketiadaan keinginan, gitu, ya. Nah, di sini Vipassana magga, jadi ada istilah Vipassana magga atau jalan dari Vipassana adalah yang dinamakan sebagai kedatangan. Jadi magganya ini bukan magga cita, ya. Ini istilah berbeda. Vipassana magga, jalan Vipassana atau jalannya Vipassana, begitu. Itu adalah yang disebut sebagai kedatangan. Jadi artinya ya seperti yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan, Anda mengkontemplasikan sangkara sebagai anicca, dukkha atau anatta, dan kemunculan magga dan palanya mendapatkan nama sesuai dengan kontemplasi Anda itu tadi, begitu maksudnya, ya. Next slide. Next slide. Ya. Pala sama pati, ya, kita mendapat istilah itu, kita udah kenalan itu. Pala sama pati widi, ya, proses kognitif pencapaian buah. Pana ya tahu tanah yenak vipassana tanang yata saka palang upacana vipassana gamana wasena sunyata adi wimoko, berarti pembebasan melalui sunyata dan lain-lain. Aramana wasena cara nama, ya paling itu tadi apa, pala sama pati widi, Anda sudah kenal kan terjemahannya. Akan tetapi di dalam proses kognitif pencapaian buah, pala sama pati widi, bagi mereka yang berwipassana dengan metode seperti yang telah disampaikan, walaupun buah-buah pala-pala muncul di masing-masing pencapaian, dikatakan sebagai pembebasan yang disebut sebagai kekosongan dan lain-lain, artinya dan lain-lain itu berarti ketiadaan tanda dan ketiadaan keinginan, berdasarkan dari kekuatan dari perjalanan wipassananya atau kontemplasi di dalam wipassananya itu tadi. Akan tetapi berdasarkan objek dan kualitas-kualitasnya, 3 nama adalah sama untuk semuanya di semua tempat,
Jadi sekali lagi, itulah mengapa saya itu selalu demi kebaikan semua, semua itu maksudnya demi kebaikan agama kita dan juga demi kebaikan kita semua, ya. Selalu saya sering mengatakan bagaimana Anda itu mempelajari Tripitaka tanpa bantuan kitab komentar. Contohnya ya ini saja, atau bagaimana juga bahkan mempelajari kata-kata, kadang ada kata-kata yang tidak begitu jelas sehingga kita membutuhkan 3 kitab subkomentar. Jadi kalau kita tidak menginterpretasikannya sendiri, nah ini salah satunya kalimat ini. Kalau kita tidak membuka kitab subkomentar juga kita akan kehilangan arah atau tersesat atau bahkan akhirnya beropini, dan itu membahayakan, ya. Membahayakan tidak hanya buat kita sendiri yang beropini, tapi juga membahayakan buat murid-murid yang mendengarkannya. Oleh karena itu tadi pagi saya merenung gitu ya. Semoga gitu ya. Kalau dulu-dulu banyak guru-guru Dharma di Indonesia itu beropini, itu mungkin karena mereka tidak mempunyai referensi kan. Tidak ada referensi karena referensinya itu terbatas, paling mengandalkan dari buku-buku yang berbahasa Inggris, itu pun kalau mereka itu paham bahasa Inggris. Tapi kalau guru Dharma yang tidak paham bahasa Inggris kan akhirnya referensinya menjadi sedikit lagi kan, lebih sedikit lagi, sehingga banyak pelajaran-pelajaran itu yang bersifat hanya opini saja, pendapat-pendapat pribadi saja. Nah itu sangat berbahaya. Berbahaya tidak hanya buat yang mengajar seperti itu, tetapi berbahaya juga buat yang mendengarkannya, dan berbahaya juga buat agama Buddha, ya. Kalau kita renungkan, ya, agama Buddha kita ini bisa berusia 2500 tahun lebih, itu karena ada stabilitas yang dijaga dari zaman Buddha sampai zaman sekarang, turun-temurun dari guru diturunkan ke murid, guru diturunkan ke murid, guru diturunkan ke murid. Jadi guru menurunkan ilmu kepada muridnya untuk memahami Tripitaka, kitab komentar dan kitab subkomentarnya. Kemudian muridnya menjadi guru, diturunkan lagi kepada murid-muridnya, demikian seterusnya. Itulah mengapa agama ini masih bisa kokoh sampai hari ini. Bayangkan kalau guru-guru dharmanya itu mengajarkan sesuai opini, kira-kira lenyap nggak nanti suatu hari? Cepat lenyap nggak ajaran Buddha? Pasti cepat lenyap. Karena akhirnya orang tidak paham Tripitaka. Itulah mengapa saya katakan berbahaya. Dan tadi pagi ketika saya merenung, saya berpikir mudah-mudahan setelah adanya buku-buku yang kita tulis, kita terbitkan itu, para guru mendapatkan sumber referensi yang sahih, yang bisa mereka akses. Dan dengan demikian mereka menyebarkan kepada murid-muridnya, muridnya kemudian jadi guru, disebarkan lagi kepada murid-muridnya. Dan dengan demikian agama akan kokoh, stabil. Kemudian murid-murid yang mendengarkan semuanya saja, umat-umat beragama Buddha akan mendapatkan manfaat yang besar dengan menjadi umat Buddha gitu. Lain kalau kita menjadi umat Buddha yang kita dengarkan hanya pelajaran-pelajaran yang bersifat opini, belum tentu itu adalah bermanfaat yang besar, menghasilkan buah yang besar, belum tentu. Ya, jadi kalau tidak menghasilkan buah yang besar kan rugi kelahiran kita sebagai manusia kali ini yang susah didapatkan. Tapi malah begitu kita lahir, kita mempelajari pelajaran yang bersifat opini, ya bukan ajaran Buddha, ya ajaran orang per orang akhirnya begitu ya. Nah, kita kembali lagi ke Wibawinidika. Dengan metode seperti yang telah disampaikan, artinya dengan metode kedatangan yang disebut kontemplasi berkenaan dengan anatta yang telah disampaikan di atas. Kemudian ada kalimat walaupun buah-buah itu muncul di masing-masing pencapaian, artinya walaupun setiap buah muncul sebagai efek dari jalan yang telah dicapai, buah tetap mendapatkan namanya tidak berdasarkan kedatangan jalan, tapi berdasarkan kedatangan wipassananya. Jadi nama dari buah itu sama saja, ya, mendapatkan nama berdasarkan kedatangan dari wipassananya, artinya berdasarkan apa yang dikontemplasikan ketika yogi tersebut berwipassana. Apakah anicca, apakah dukkha, atau anatta gitu.
Nah, ada kalimat berdasarkan kualitas-kualitasnya, artinya berdasarkan kualitas dirinya sendiri, yaitu buah itu sendiri, ya, berdasarkan kualitas buahnya sendiri, yang bebas dari LDM, loba, dosa, moha, dan kilesa-kilesa yang lain, sebagai dhamma yang tidak memiliki objek. Jadi buah itu tidak memiliki objek seperti rupa, aramana, atau objek bentuk, sadda, ramana, objek suara, gana, ramana, ganda, ramana, objek ganda, dan seterusnya. Apa objek dari buah? Ya, nibbana. Ya, jadi objek dari buah itu adalah nibbana, dan tidak ada keinginan di dalam kesadaran buah dan kesadaran jalan sesungguhnya. Itu tidak ada keinginan. Kenapa? Karena di sana tidak ada kilesa. Ya, jadi keinginan yang dimaksud adalah tanha, nafsu keinginan. Di kalimat di semua tempat, artinya di semua tempat itu adalah di maga witi dan pala sama pati witi. Ya, jadi di maga witi dan pala sama pati witi itu kualitas mendapatkan 3 nama, ya, sesuai dengan tadi kedatangan wipassananya gitu. Next slide. Sekarang kita masuk di subtopik yang baru, ya, masih di bab yang sama tentu saja, yaitu jenis-jenis individu atau puggala beda, ya. Di sini setelah mengembangkan jalan sotapati dengan melenyapkan didik dan wicikica, ya Anda paham ya, seseorang dinamakan sebagai seorang sotapanna. Ya, artinya ingat, bukan ketika dia berada di jalan loh, artinya setelah mengembangkan jalan. Itu kalimatnya kan setelah mengembangkan jalan, berarti setelah mencapai buah. Ya, sejak dia mencapai buah dan ketika buah itu lenyap, maka dia adalah seorang sotapanna. Ya, sesungguhnya ketika buah itu muncul pun dia adalah seorang sotapanna. Istilah sotapanna itu merujuk kepada seseorang yang sudah berada di atas buah sotapati, itu ya, sudah merealisasi buah sotapati. Kalau masih di jalan sotapati, dia bukan sotapanna tetapi sotapati maga puggala. Itu istilahnya di bab ke-5 ya, kita belajar itu. Nah, seseorang yang telah meninggalkan perjalanan, jadi seorang sotapanna ya, adalah seseorang atau seorang yang telah meninggalkan perjalanan ke apaya. Artinya dia sudah tidak bisa lagi lahir di apaya. Dan seorang sotapanna adalah seorang yang memiliki kelahiran kembali 7 kali sebagai yang tertinggi. Ya, 7 kali sebagai yang tertinggi gitu. Penjelasannya begini. Di dalam kalimat seseorang yang memiliki kelahiran kembali 7 kali sebagai yang tertinggi, itu artinya, ini menarik ini, penjelasan ini pun sebenarnya juga mungkin belum pernah saya sampaikan di buku gitu ya. Sekali lagi memang ketika saya belajar Abhidhamma di Myanmar, bab ke-8 dan bab ke-9 itu saya tidak diajarkan oleh guru saya yang telah membimbing saya gitu, yaitu Seyale, seorang Seyale gitu, tapi oleh seorang guru yang berbeda, dan itu berbeda jauh ininya, sehingga tidak lengkap penjelasan yang saya dapatkan gitu ya, waktu itu tidak lengkap gitu. Dan saya juga baru membaca kemarin ketika membuka Wibhawinidikanya gitu. Menarik sih ya, saya akan sampaikan gitu. Jadi kalimat di Abhidhamma Sanggaha yang berbunyi seseorang yang memiliki kelahiran kembali 7 kali sebagai yang tertinggi, yaitu sotapanna, itu penjelasannya begini. Sotapanna mengambil pati sandi di kama sugati bumi sebanyak 7 kali maksimal. Ini penjelasan Wibhawini ya. Jadi sotapanna mengambil pati sandi, artinya terlahir kembali di kama sugati bumi maksimal 7 kali. Jadi dengan kata lain maksimal 7 kali itu hanya terjadi di kama sugati bumi. Dengan kata lain dia bisa lahir lebih kalau tidak di kama sugati bumi itu ya. Jadi
Kalau dia terlahir terus di Kama Sugati Bumi, berarti di bumi manusia dan 6 alam surga, maka kelahirannya adalah hanya 7 kali saja. Itu, ya. Dengan kata lain, dia tidak akan lahir di Kama Sugati Bumi untuk ke-8 kalinya, kata Wibawinidika, begitu ya. Kemudian ada kalimat Wibawinidika yang kemarin saya sempat akhirnya bertanya lagi kepada guru saya. Karena kalimatnya itu gampang-gampang susah untuk diterjemahkan. Jadi rupa arupa sugati bawang panak sata warato parampi gacati di acarya. Jadi beberapa guru, para guru bukan beberapa, guru-guru mengatakan bahwa seseorang itu akan pergi, seorang sotapana akan pergi ke rupa sugati bawang, artinya akan pergi ke kehidupan sebagai Brahma materi halus dan pergi ke kehidupan sebagai Brahma non materi, ya, sesudah yang ke-7 kali itu bisa gitu. Jadi artinya bisa lebih dari 7 kali. Saya itu kemarin bersyukur itu, untung ya, guru saya mudah dihubungi. Karena memang ya kembali lagi, karena dulu waktu belajar bab 9 bukan dari dia saya gitu, jadi tidak lengkap sama sekali gitu. Ya, jadi sekarang Anda tahu 7 kali itu hanya untuk kelahiran di Kama Sugati Bumi. Tetapi gitu, setelah menjadi seorang sotapana, apabila dia itu lahir kembali di bumi Brahma materi halus atau arupa bumi, ya, setelah kematiannya, maka dia bisa lahir kembali di sana itu lebih dari 7 kali. Ya, seperti yang Anda sudah pelajari kan di bab ke berapa ya? Bab ke-5 lagi ya, kalau seorang seka itu terlahir di alam Brahma, itu kan dia akan tidak akan turun, dia akan naik terus sampai ke Akanita kan. Akanita itu sudawasa yang tertinggi. Ketika sampai di Akanita, dia akan menjadi seorang arahat di sana. Atau kalau dia lahir di arupa, dia akan naik dari arupa bumi tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kemudian jadi arahat di sana. Itu kan pelajaran bab ke-5 kan, ya. Jadi begitu. Ketika lahir di rupa Brahma dan arupa Brahma, bisa saja dia lahir lebih dari 7 kali, ya. Makanya orang tersebut tidak bisa disebut sebagai satak katu paramak sotapana gitu, sebagai mungkin di buku manual pertama saya sudah pernah menyampaikan 3 jenis sotapana kan. Satak katu paramak, jadi sotapana yang lahir hanya 7 kali maksimal, kemudian eka biji, ya, hanya 1 kali kelahiran saja. Kemudian yang ketiga kolang-kolak, ya, dia akan terus terlahir di keluarga yang baik begitu, ya. Nah, jadi sotapana yang lahir lebih dari 7 kali tidak bisa juga disebut bahkan sebagai satak katu paramak sotapana. Ada jenis sotapana yang lain lagi yang lahir lebih dari 7 kali gitu, ya. Nah, ini semua penjelasan dari guru saya. Ya. Beliau memberi contoh begini, Saka, Dewa Saka, salah satu dari Dewa Saka, dan juga Wisaka, ya, Wisaka itu ya salah satu murid Buddha yang ini yang paling murah hati kali ya, ya, yang sangat unggul dalam kemurahan hati kalau saya tidak salah ingat gitu ya. Dia itu Wisaka itu juga lahir walaupun sotapana, dia lahir kembali itu lebih dari 7 kali, dan juga Saka, ya, lebih dari 7 kali. Kenapa? Karena aspirasi beliau sendiri, kata Syalewu Pasanta. Karena aspirasi beliau, kemudian mereka ingin terlahir kembali di bumi yang lebih tinggi, step by step begitu kata beliau, ya, setahap demi setahap, seperti yang tadi saya ceritakan di bumi Brahma, atau ya dia di bumi Brahma materi halus kalau tidak salah, ya, lahir di bumi Brahma materi halus step by step sampai mencapai Akanita bumi, ya, yaitu
sudawasa yang tertinggi gitu ya. Kenapa seperti itu kata Syahli Upasanta? Karena mereka ini still delighting in existences gitu. Still delighting itu apa? Menyenangi kehidupan. Still, masih suka dengan kehidupan begitu. Jadi itu contoh yang beliau berikan. Saya rasa ini contoh yang bagus ya. Baik, kita kembali ya. Karena kemarin ketika saya buka Wibawinidika itu kan tidak ada lagi sub-sub komentarnya kan. Saya tidak mendapatkan penjelasan yang lebih detail, oleh karena itu kalau saya hanya sampaikan seperti yang ada di Wibawinidika kurang lengkap. Makanya saya bertanya kepada Syahli Upasanta atau Do Upasanta dan dia menjelaskan seperti itu tadi. Ya, sadu ya, bagus ya. Selanjutnya, next slide. 69 ya. Setelah mengembangkan jalan Sakadagami berarti buah ya, setelah jalan kan ini kan, berarti buah. Dengan melalui penipisan atau pengurusan nafsu, kebencian dan delusi, itu bahasa palinya itu tanukarata itu. Tanukarata. Dengan penipisan atau pengurusan raga dosa moha. Raga itu nama lain dari loba, yaitu nafsu, kebencian, dosa dan delusi. Seseorang menjadi sakadagami dengan datang ke dunia ini hanya sekali saja. Ya, next slide. Penjelasan dari Wibawini seperti ini, nafsu, kebencian dan delusi artinya harus dipahami bahwa delusi itu diambil dengan mengacu pada delusi yang ada di dalam satu kesadaran yang berasosiasi dengan nafsu dan kebencian. Nah, bagus kan? Jadi delusi di sini adalah delusi yang muncul di loba mula cita dan dosa mula cita, begitu ya. Next slide. Setelah mengembangkan jalan anagami, berarti kemunculan buah anagami, dengan meninggalkan kama, raga, dan biya pada tanpa sisa. Jadi ketika Anda menjadi seorang anagami, maka nafsu Anda terhadap untuk menikmati objek panca indera itu hancur total, sudah. Itulah mengapa seorang anagami sudah tidak bisa lagi menikmati kehidupan rumah tangga. Dia bisa tetap menjadi seorang perumah tangga, tetapi dia sudah tidak sama dengan para perumah tangga yang lain. Kenapa? Karena nafsu untuk menikmati objek panca inderanya sudah hancur, tamak raga. Banyak cerita di Myanmar yang saya dengar bagaimana seorang upasaka berwipasana kemudian dipercaya menjadi seorang anagami, dan setelah pulang dia tetap tinggal di dalam rumah bersama dengan istrinya, tetapi dia sudah berbeda, sudah tidak seperti yang dulu lagi, begitu, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mencari kenikmatan sensual, sudah tidak lagi, begitu. Itu banyak cerita di Myanmar. Bahkan di zaman-zaman yang baru ini saja pun juga ada upasaka yang mencapai anagami, gitu. Dan biapada, yaitu niat jahat, pikiran jahat tanpa sisa. Seseorang menjadi anagami dengan tanpa pernah datang ke keadaan yang sekarang, artinya tanpa pernah datang di bumi lingkup indriawi lagi. Next slide. Setelah mengembangkan jalan arahanta, berarti dia sudah mencapai buah arahanta, dengan meninggalkan kotoran batin tanpa sisa, seseorang menjadi seorang arahat. Gitu ya, itu sengaja, tapi saya terjemahkannya menjadi arahanta, itu kalau bahasa Indonesianya ya, bahasa palinya itu arahat ya. Seorang yang dengan noda batin telah dihancurkan atau kinasawa, dan yang paling pantas menerima persembahan di dunia ini. Itu lihat agak daki nea, kalimat terakhir di palinya itu agak daki nea, seorang yang paling pantas ya, yang paling pantas untuk menerima persembahan di dunia ini. Persembahan dari Anda. Saya itu sebenarnya tidak pantas menerima persembahan dari Anda. Hanya para arahat yang paling pantas untuk menerima persembahan Anda. Seorang dengan noda batin telah dihancurkan. Penjelasan dari Wibawini, yang dihancurkan adalah asawa. Asawanya yang mana? 4 asawa yang sudah kita pelajari di bab yang ke-7.
Kemudian next slide. Palak sama pati widi paneta sape sang yakta saka sadarana. Selanjutnya di dalam proses kognitif pencapaian buah di sini sama untuk semuanya juga berdasarkan buahnya masing-masing. Mari kita lihat untuk semuanya juga itu artinya untuk 4 Arya Pugala itu palak sama patiknya prosesnya sama seperti apa yang sudah kita pelajari di bab ke-4 di proses kognitif pencapaian buah. Next slide. Kita ketemu dengan banyak istilah yang seharusnya kita sudah akrab. Niroda Samapati, Samapajanang, pencapaian Niroda Samapati, Anagami, Arahanta, Labati. Jadi hanya untuk Anagami dan Arahat. Itu Akincanya Yatana ada, Aditana ada, Newasana Yatana ada, istilah-istilahnya. Kita lihat terjemahannya. Akan tetapi pencapaian penghentian atau Niroda Samapati diperoleh hanya untuk para anagami dan para arahat atau para arahanta. Sehubungan dengan hal tersebut, setelah mencapai pencapaian yang lebih tinggi yang dimulai dari jhana yang pertama dan seterusnya, artinya berurutan ke jhana yang kedua, ketiga, dan kemudian bangkit dari sana. Next slide. Yogi melihat dengan jernih, ya, setelah keluar dari jhananya, dia berwipasana, ya, wipasati, melihat dengan jernih formasi-formasi atau sangkara-sangkara yang ada di setiap pencapaian. Jadi jhana sangkaranya itu, ya. Bisa faktor-faktor jhananya, kesadaran jhananya gitu. Dia melihat formasi-formasi tersebut. Setelah pergi hingga ke Akincanya Yatana, ya, artinya setelah pergi hingga ke Akincanya Yatana, itu adalah jhana arupa yang ketiga, berwipasana sampai di sana, ya. Anda ingat kita tidak bisa berwipasana di jhana arup dengan mengamati sangkara di arupa jhana yang keempat, kan? Bahkan mungkin yang bisa itu hanya yang mulia Sariputta, kan? Ya, jadi setelah pergi hingga ke jhana arupa yang ketiga atau Akincanya Yatana, setelah melakukan tugas pendahuluan, artinya tugas pendahuluan itu begini, biasanya kalau mau mencapai Niroda Samapati itu yogi akan melakukan tugas pendahuluan itu nanti akan dijelaskan, ya, seperti misalkan saya akan bangkit dari Niroda Samapati, ya, atau yang mulia tersebut, bukan saya, ya, yang mulia tersebut akan bangkit dari Niroda Samapati apabila guru membutuhkan dan lain sebagainya. Saya rasa di Wibawa ini nanti dijelaskan, kita tunggu saja, ya. Dia masuk ke, jadi setelah berwipasana tadi sampai ke jhana arupa yang ketiga, kemudian dia masuk ke jhana arupa yang keempat, ya. Newasanya, nasanya, yatana, kusala cita atau kirya cita. Kemudian sesudah 2 impuls absorpsi, saya harap Anda masih ingat pelajaran bab keempat, kalau mau mencapai Niroda Samapati kan kesadaran newasanya, nasanya, yatana, kusala atau kirya muncul 2 kali, kan. Setelah kemunculan yang 2 kali itu, cita santati, kontinuitas kesadaran terputus, ya. Kemudian dia dinamakan sebagai orang yang telah mencapai penghentian ketika rangkaian kesadarannya terputus, ya. Penjelasan dari Wibawa ini, next slide. Pencapaian penghentian artinya pencapaian niroda yang disebut sebagai ketiadaan kejadian cita dan cetasika, kediaman di dalam dhamma di kehidupan saat ini setelah mencapai penghentian cita. Ya, jadi di sini hanya disebutkan saja terputusnya cita dan cetasika. Harusnya juga ditambah, harusnya itu terputusnya materi yang lahir dari cita. Karena citanya terputus, maka rupanya yang lahir dari cita juga terputus, kan? Ya, setelah rupa yang terakhir itu tidak berproses, gitu. Tapi Wibawinidika hanya menyampaikan seperti itu, cita dan cetasika, gitu. Tadi dikatakan hanya untuk para anagami, yaitu untuk para anagami, tapi dengan catatan Wibawinidika menjelaskan
hanya para anagami yang menguasai semua jana, ya, dan hanya anagami yang menguasai semua jana yang hidup di kama bumi dan rupa bumi. Ya, jadi hanya yang hidup di kama bumi dan di rupa bumi gitu. Demikian pula untuk arahanta. Tadi ada kalimat setelah pergi hingga ke akincanya yatana, jana arupa yang ketiga. Pergi artinya pergi paling tinggi hingga akincanya yatana dengan gabungan samatha dan vipassana. Dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, karena kita tidak bisa selain yang Arya Sariputta dan Buddha pasti tidak bisa bervipassana mengamati dhamma sangkara-sangkara di jana arupa yang keempat. Nah, tugas pendahuluan yaitu adidana dan lain-lain itu artinya begini. Jadi akan yang bersangkutan, yang mulia tersebut, anagami dan para arahat tersebut akan beradidana seperti ini kira-kira terhadap barang-barang dan jubah-jubah beliau. Artinya barangnya itu ya bisa aja pata, ya, dan barang-barang keperluan biku yang lain, bangunan atau kuti dan seterusnya, ya, ditekadkan supaya tidak bisa dihancurkan oleh api dan lain-lain, ya. Artinya oleh api dan lain-lainnya itu oleh kalau di Wisuddhimagga itu oleh para pencuri, oleh air, banjir, begitu, api, air, pencuri, seingat saya itu, begitu ya. Dengan kata lain, ketika berada di dalam Nirodha Samapatti, para anagami dan para arahat tidak bisa dilukai, tidak bisa dibunuh, ya. Dan juga jubah yang ditekadkan, kuti yang ditekadkan tidak bisa hancur, tidak bisa dibakar, tidak bisa juga rusak karena banjir, air, dan lain sebagainya, begitu. Dan juga dia bertekad bahwa dia akan keluar secara otomatis dari Nirodha Samapatti apabila sangga membutuhkannya dan juga apabila guru membutuhkannya. Menarik kan? Ya, dan itu terjadi secara otomatis ketika sangga begitu berpikir, sangga ingin memanggil yang mulia tersebut, beliau akan tiba-tiba secara otomatis keluar dari Nirodha Samapattinya. Dan ini yang terpenting juga, yang tidak kalah pentingnya juga gitu ya. Ya, bagi Anda yang guru, Anda harus menghafal ini semua begitu ya. Bahwa dia harus memastikan bahwa ayu sangkara dia, ayu sangkara itu adalah sangkara formasi usianya atau masa hidup dia gitu. Ayu sangkara, masa hidup dia. Sebenarnya ayu sangkara itu adalah ya formasi kehidupan dia, atau dengan kata lain itu adalah masa hidup dia masih berlangsung hingga 7 hari ke depan. Jadi beliau harus memastikan bahwa kehidupannya masih terus berlangsung hingga 7 hari ke depan gitu. Next slide. Selanjutnya di waktu kebangkitan, artinya bangkit dari Nirodha Samapatti, kesadaran buah anagami untuk seorang anagami dan kesadaran buah arahata untuk seorang arahanta setelah berlangsung hanya 1 kali, jadi buah itu berlangsung hanya 1 kali saja, 1 momen saja. Setelah 1 momen itu lenyap, maka arus kesadaran akan jatuh lagi, tenggelam ke dalam bawangga. Ya, setelah itu, setelah keluar dari bawangga akan muncul paccawekana nyana. Ya, jadi paccawekana nyana berproses. Ya, demikian itu semua pelajaran di bab ke-9. Masih ada 1 lagi anjuran. Ini menarik nih. Kemarin saya juga senang sekali membaca ini gitu. Ya. Sepasang meditasi yang terbaik harus dikembangkan. Lihatlah. Sepasang itu harus dikembangkan. Dengan cara demikian, artinya dengan cara seperti yang sudah kita pelajari di bab 1 ini, bab 9 ini, oleh seseorang yang berharap untuk menikmati rasa dan praktek di dalam sasana. Ya, kemarin saya happy, bahagia ketika menerjemahkan ini, membaca ini. Ya, sepasang meditasi yang terbaik harus dikembangkan dengan cara demikian oleh seseorang yang berharap untuk menikmati rasa dan praktek di dalam sasana. Ya, demikianlah klasifikasi tentang subjek meditasi di dalam Abhidhamma Sanggaha. Bab yang ke-9 ya.
Penjelasan dari Wibawininya begini. Oleh seseorang yang berharap untuk menikmati rasa dan praktek di dalam sasana, itu artinya kalau Anda berharap, beraspirasi ingin menikmati rasa dari samatha dan ingin menikmati rasa dari vipassana yang memiliki berbagai macam jenis kebahagiaan seperti jhana dan buah, maka Anda harus mengembangkan samatha dan vipassana seperti yang sudah dijelaskan di bab ke-9 ini. Baik, sesungguhnya masih ada sedikit lagi, yaitu tentang statement dari Acarya Anuruddha, ya, yang mengatakan bahwa beliau itu menulis ini karena permintaan seorang upasaka, ya, dan seterusnya begitu, ya. Saya belum sempat menerjemahkannya, ya. Mungkin nanti ketika kelas Dhamma Sanggani, Tika Matika Duka Matika, mungkin akan saya sampaikan kepada Anda. Jadi memang itu tradisi dari seorang biku, bahwa seorang biku itu tidak akan mengajar, tidak akan berceramah kalau tidak ada yang meminta, tidak akan ini juga. Tidak menulis buku juga kalau tidak ada yang meminta. Gitu, ya. Dan saya dulu menulis buku di DBS juga ada yang meminta. Ya. Baik. Demikian pelajaran dari bab ke-9 pagi hari ini telah bisa saya selesaikan. Saya bersyukur bahwa pada akhirnya saya bisa menyelesaikan pelajaran Abhidhamma Sanggaha ini secara lengkap, ya. Saya masih punya PR, yaitu membuat buku manual Abhidhamma bab ke-8 dan ke-9. Mudah-mudahan juga masih ada karma baik dari saya yang berbuah sehingga kedua buku itu bisa saya selesaikan, ya. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan bersama, ya, menyelesaikan pembelajaran Abhidhamma Sanggaha ini bisa berdampak positif untuk perkembangan agama Buddha di Indonesia, juga berdampak positif bagi siapapun, baik itu manusia maupun non-manusia yang ikut mendengarkan dan mempelajarinya. Semoga kekuatan kebajikan yang sudah kita lakukan sejak bab 1 sampai bab 9 ini bisa menjadi upanisaya peceya, kondisi pendukung yang sangat kuat untuk pencapaian jana, magga, pala, dan nibbana. Sadhu. Sadhu, sadhu. Dona, Ya, bantu. Sambil ini saya break sebentar ya, 1-2 menit ya. Baik. Ya. Mungkin sambil menunggu Bante, kami akan memasuki sesi tanya jawab. Namun kami juga akan coba untuk menjelaskan tata tertib pada sesi tanya jawab tersebut. Itu kami akan coba bacakan dulu tata tertib. Untuk sesi tanya jawab, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan nanti klik tanda raise hand. Fitur tersebut ada di partisipan bila yang menggunakan komputer dan ada di titik 3 bagi yang mengaktifkan. Nantinya tim akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya, nanti akan dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan memperkenalkan diri Anda dengan menyebutkan nama serta tempat domisili Anda berada. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka mungkin nanti tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Harap maklum. Dan juga untuk memberikan kesempatan kepada semua kalanimita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya menanyakan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kita sama-sama menunggu untuk hadir kembali.
Iya, terima kasih. Oke, bagi kalian yang sudah raise hand, yaitu adalah Saudari Ermawati, kami persilakan. Mandani Bante. Halo, suara saya terdengar, Cik Dona? Ah, iya, terdengar. Saudari Ermawati, silakan. Ya, Mandani Bante. Saya ingin bertanya, ya, tadi kan dikatakan kalau Sotapana itu kita bisa lahir di Kama Sugati Bumi itu sekali. Itu maksimal, dan bisa lahir lebih dari itu kalau di alam rupa dan arupa. Dan apakah itu berlaku juga untuk yang Sakadagami, Anagami, dan lain-lain itu? Sakadagami tadi kan ke dunia ini hanya satu kali. Dunia ini maksudnya Kama Sugati ya? Oh iya, baik. Iya, itu tadi hanya penjelasan untuk Sotapana saja, Bu. Kalau Sakadagami dan Anagami itu masih tadi tidak menjelaskan tentang Sakadagami dan Anagami. Dengan demikian Sakadagami itu adalah makhluk yang hanyalah akan lahir lagi ke Kama Sugati itu satu kali lagi. Tapi ada berbagai jenis Sakadagami. Ya, Anda bisa lihat itu di buku. Kalau saya juga tidak salah di buku manual Abhidhamma pertama, ya, itu ada beberapa jenis Sakadagami. Kalau Anagami ya itu tadi ya berlaku seperti Anagami bahwa beliau tidak akan terlahir lagi di Kama Sugati Bumi dan dia akan lahir di Sudawasa. Begitu Bu. Tadi hanya untuk Sotapana saja. Oh, jadi yang Sakadagami itu bukan berarti di Kama Sugati satu kali ya Bante? Kenapa Bu? Yang Kama Sugati tadi dikatakan satu kali saja itu bukan untuk berlaku di Kama Sugati Bumi, bukan itu artinya. Itu Sakadagami kan, lahir ya. Ya, Sakadagami. Satu kali di Kama Sugati Bumi maksudnya? Iya. Alam lain masih bisa lebih. Ada berbagai jenis Sakadagami juga. Saya sarankan untuk melihat di buku manual Abhidhamma yang pertama. Ya, terima kasih Bante. Iya. Terus boleh lanjut bertanya Bante? Kenapa? Masih lanjut bertanya boleh? Pertanyaan kedua. Moderator. Mas bisa kalau misalkan Mas. Masih bisa. Masih bisa ya. Saya hanya tadi katakan Bante itu kan ada yogi tertentu yang bisa perubahan silsilah itu tanpa mengalami penelaahan ya prosesnya ya. Berarti tidak mengalami pancawekana witi. Dia bisa langsung berubah silsilah kayak gitu Bante maksudnya. Ada tipe yogi begitu. Apakah benar yang saya dengar dan saya tangkap itu Bante? Maaf, suara Anda agak pecah loh. Apakah Dona bisa menyampaikan ulang ke saya? Ya, saya juga kurang dengar jelas sih. Suara Anda pecah. Ini tadi dikatakan, halo kedengaran suaranya? Ya, kedengaran. Okay. Tadi dikatakan kan ada yogi tertentu yang bisa tidak mengalami proses penelaahan. Tidak mengalami proses penuaan. Penelaahan, Patawekana Witi Bante. Tidak mengalami penelaahan. Ya, ada yogi tertentu kalau saya dengar tadi sekilas di awal-awal ceramah Bante tadi. Itu tidak semua mengalami proses penelaahan. Berarti itu dia bisa mengalami perubahan silsilah tanpa dia back lagi melihat apa saja yang telah dihancurkan kilesa-kilesanya gitu ya Bante. Anda suaranya pecah-pecah loh. Oke, saya coba simpulkan. Tadi Anda mengatakan ada seorang yogi yang tidak mengalami proses penelaahan ya. Iya, harusnya sih pacawekana itu muncul secara otomatis ya. Secara otomatis. Hanya yang bisa tidak mengalami proses penelaahan itu adalah tadi kilesa yang masih tersisa atau kilesa yang sudah dihancurkan ya. Tetapi penelaahan terhadap maga, pala dan nibbana itu terjadi. Selalu terjadi gitu. Oh, berarti dia hanya tidak melihat kilesa-kilesa apa yang telah dihancurkan saja, tapi tetap mengalami maga pala gitu Bante ya.
Oh begitu. Ya terima kasih Bante. Maaf, suara Anda agak pecah, jadi saya tidak bisa menyampaikan iya atau tidaknya yang kalimat terakhir. Tidak penuh saya tangkap, pecah. Iya Bante, terima kasih Bante. Mungkin pakai earphone akan lebih bagus kali ya. Oh, nggak ada Bante, ya apa-apa Bante. Iya, terima kasih Bante. Terima kasih. Modana Bante. Baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Edwin Aban, silakan dipersilakan. Ya Bante. Iya. Sukyo untuk Bante. Iya. Saya dari Malaysia. Iya. Ya, apakah pencapaian pencerahan seorang arahat sama seperti seorang Buddha? Ya, oke, itu saja. Saya buat altar. Adakah ada size yang tertentu untuk membuat altar, Bante? Oh, oke. Baik. Ya, saya lihat di belakang Anda ada altar ya. Ya, itu saya buat sendiri ya. Oke. Dulu saya ketika di Myanmar juga model seperti itu, Pak. Ketika saya di Myanmar, di dalam kuti saya juga model-model seperti itu gitu. Kecil-kecil begitu. Pencapaian seorang arahat apakah sama dengan Buddha? Pertama, Buddha itu disebut juga sebagai seorang arahat karena arti dari seorang arahat itu adalah seseorang yang sudah menghancurkan satu musuh-musuhnya, semua musuhnya, artinya sudah menghancurkan semua kilesa. Kedua, disebut sebagai seorang arahat karena mereka telah menghancurkan semua jari-jari kehidupan, roda kehidupan. Jadi Anda bayangkan roda itu kalau mungkin zaman dahulu itu roda pedati begitu, itu kan ada garis tengah jari-jari yang menopang supaya rodanya itu bulat. Nah, jari-jarinya itu spokes bahasa Inggrisnya itu ya. Jari-jarinya itu sudah dihancurkan sehingga rodanya tidak bisa berputar lagi. Artinya arahat adalah seorang yang sudah menghancurkan jari-jari roda kehidupan sehingga bagi arahat roda kehidupan sudah tidak berlangsung lagi. Dengan kata lain, setelah kematiannya tidak akan diikuti oleh kelahiran kembali. Nah, dalam konteks seperti ini Buddha juga disebut sebagai seorang arahat, begitu ya. Tetapi tentu saja Buddha itu adalah makhluk unggul, yang paling unggul ya. Berbeda kualitasnya dengan arahat. Keunggulan Buddha dan keistimewaan Buddha adalah kata Buddha itu sebenarnya kayak title ya. Title kayak engineer atau medical doctor, dokter dan lain sebagainya. Dia itu title ya. Artinya title bagi siapa? Bagi seseorang yang tercerahkan atas usahanya sendiri dan yang menemukan kembali 4 jalan mulia berunsur 8 atau Eightfold Noble Path, yaitu sama didik, sama sangkapa. Itu keistimewaan Buddha. 2, dia mencapai pencerahannya atas usahanya sendiri tanpa bantuan guru dan dia ini adalah penemu kembali jalan mulia berunsur 8 yang hilang. Dia menemukannya kembali dan dia kemudian mengajarkannya kepada semua makhluk. Begitu. Nah, kalau arahat-arahat yang lain itu selain Buddha itu disebut sebagai sawaka. Sawaka itu adalah murid. Jadi dia adalah muridnya Buddha. Para arahat selain Buddha tidak atau tercerahkannya atas bantuan guru, ya, yang Arya Sariputta, yang Arya Moggallana, semua itu mencapai tingkat kesucian atau tingkat pencerahan itu atas bantuan guru, yaitu Buddha. Di semua generasi para Bante bahkan di zaman sekarang yang mencapai tingkat kesucian, ya, itu tidak bisa tanpa bantuan guru. Ya, jadi hanya Buddha saja yang bisa mencapai pencerahan tanpa bantuan guru. Makhluk lainnya membutuhkan bantuan guru, begitu ya.
Dan makhluk lainnya juga dikatakan di dalam kitab komentar itu mengajarkan ajaran, bukan mengajarkan ajarannya sendiri. Nah ini saya jadi teringatkan sekarang kan. Saya memang akan terus berkampanye, berhentilah untuk mengajarkan ajaran sendiri gitu. Ya, berhentilah untuk mengajarkan opini sendiri gitu. Ya. Ajarkanlah ajaran Buddha. Ya, kebetulan saya teringat dengan kitab komentar yang saya baca bahwa arahat itu mengajarkan dhamma, bukan mengajarkan ajarannya sendiri, tetapi mengajarkan ajarannya Buddha. Itu ada statement seperti itu. Jadi para arahat itu mengajarkan ajarannya gurunya, begitu. Kalau Anda lihat tradisi itu masih terjadi, paling tidak yang saya lihat ya, sekali lagi kalau saya mengatakan Myanmar itu bukan berarti saya sedang bermaksud mengatakan Myanmar lebih bagus dari Thailand atau Sri Lanka, bukan. Semata-mata karena memang yang saya pahami hanya Myanmar saja. Saya tidak begitu paham kondisi di Thailand dan di Sri Lanka sebagai negara Buddha Theravada yang lain. Setahu saya di Myanmar semua Seado, Seale itu kalau mengajar itu mengajar kitab. Setahu saya, ya benar-benar mengajar kitab. Artinya menyampaikan ulang ajarannya Buddha. Harusnya seperti itu. Kita nanti harus menuju ke sana. Ya tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Di Myanmar bisa seperti itu karena referensinya sudah dibuka semua. Di Indonesia belum bisa seperti itu karena referensinya belum dibuka semua. Jadi akhirnya, tetapi menurut saya sebenarnya daripada kita mengajarkan ajaran kita sendiri, secara etika spiritual itu tidak baik ya. Kita harus mempunyai hiri dan otapa. Kita harusnya guru itu ya mengajarkan kitab suci, ya ajaran yang sesuai dengan kitab. Nah kembali lagi, arahat seperti itu Pak. Maaf, arahat seperti itu. Dia tidak mengajarkan ajarannya sendiri, dia tidak menemukan ajarannya sendiri, tetapi beliau mengajarkan ajarannya Buddha. Jadi itulah perbedaannya dan persamaannya. Kalau arahat itu di dalam satu masa kalpa itu ada banyak Pak, tetapi di dalam satu masa kebudaan Buddha itu hanya satu saja. Buddha tidak bisa muncul bersamaan lebih dari satu, hanya satu saja. Ya kenapa? Karena salah satu tugasnya adalah menemukan jalan mulia berunsur 8 yang hilang. Kalau jalan mulia berunsur 8-nya belum hilang, lalu ya Buddhanya kenapa muncul? Atau itu. Kedua, kalau kata kitab ini setahu saya dari sub komentar ya, alam semesta tidak kuat menampung keagungan dua Buddha, begitu katanya. Demikian Pak, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Ya. Mungkin untuk karena keterbatasan waktu, mungkin Bante masih bisa satu pertanyaan lagi. Kenapa? Masih bisa satu pertanyaan lagi. Silakan. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Saudara Adika Tunas, silakan. Tunas dari Lampung. Saya mau bertanya Bante. Saya kan baru membaca di buku Kama tentang 10 kama buruk. Nah, salah satu dari kama buruk tersebut adalah omong kosong. Nah, saya kan masih SMP ya Bante. Kalau di sekolah itu, saya sering ngobrol sama teman dan yang diomongin pasti bukan omongan yang dapat diambil pesannya atau sama saja seperti omong kosong. Nah, saya mau bertanya Bante, gimana ya solusinya agar saya tidak berkata-kata kosong pas di sekolah gitu. Soalnya pas saya ada di sekolah, pas ngobrol sama teman. Oke. Soalnya kalau saya memilih tidak mengobrol, malah nanti saya nggak punya teman. Dan juga kalau mau ambil pesen nanti dikiranya aneh sama teman. Itu saja. Ya. Terima kasih. Ya, emang agak sulit sih sebagai seorang yang hidup di dunia sana ya, karena terekspos seperti itu adik ya.
Sebenarnya caranya supaya tidak terjebak dalam omong kosong adalah selalu membahas ketika ngobrol, selalu menghubungkannya dengan kebenaran. Artinya, oh iya ya, itulah yang namanya keserakahan itu seperti ini, begitu. Kalau itu sedang ngobrolin tentang keserakahan, ya terus yang namanya nafsu untuk menikmati kenikmatan indriawi itu seperti itu, begitu. Kalau lagi ngobrolin misalnya sinetron atau film-film, oh itulah yang jahat itu ya akhirnya mendapatkan celaka, yang baik akhirnya mendapatkan manfaat, kemenangan dan lain sebagainya. Tetapi baik yang menang maupun yang kalah sama-sama memunculkan kebencian yang itu tidak baik. Kira-kira seperti itu sih. Itu yang petunjuk yang kita bisa dapatkan dari kitab-kitab kita gitu. Jadi kalau adik bisa seperti itu secara pelan-pelan begitu ya, itu terhindar dari omong kosong. Kemudian atau kalau dimungkinkan ya hanya mungkin mendengarkan saja gitu, tidak terjebak terlibat dalam pembicaraan yang tanpa menghubungkannya dengan dhamma atau kebenaran seperti yang tadi saya sampaikan, begitu ya. Mudah-mudahan ya bisa berlatih. Jadi biku aja dek, jadi samanera ya. Nanti mudah terbebas dari omong kosong, mumpung masih muda. Oke, gitu ya. Makasih, Pak. Baik, saya ada dikirimi oleh Aling ya, bahwa di buku manual pertama itu ada kalimat menghasilkan kelahiran ke-8. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya sangatlah mungkin bagi seorang putujana menghasilkan kelahiran ke-8 gitu ya. Itu di buku Dasak Tathagata Bala. Kemudian referensinya Sabak Mandak Panyo Satamang Bawang Atikamitwa Adhamang Nibawe. Jadi Sabak Mandak Panyo bagi seseorang bahkan yang kebijaksanaannya itu lemah, setelah melampaui kelahiran yang ke-7, dia akan menghasilkan kelahiran yang ke-8, netang, tidak ada. Ini terima kasih Aling sudah mengirimkan ini di Dasak Tathagata Bala manual Abhidhamma yang pertama. Benar nggak terjemahan saya tadi ya? Itu ya, Sabak Mandak Panyopi. Bahkan bagi seseorang yang orang yang kebijaksanaannya itu lemah, setelah melewati kelahiran yang ke-7 akan menghasilkan kelahiran yang ke-8, netang, naetang. Tidak ada yang seperti ini, begitu ya. Saya rasa kembali lagi, kalau melihat penjelasan tadi dari Wibawini di bab terakhir dan juga dari guru dari Dowu Pasanta tadi, maka ini yang dimaksudkan adalah kelahiran di kama bumi. Ya. Jadi makanya saya aja kemarin sempat surprise ketika membaca itu. Ya ini mohon maaf saja karena memang kembali lagi ketika belajar bab 8 dan bab ke-9 itu gurunya berbeda dan itu mengajarkannya sangat tidak lengkap gitu. Makanya berbahaya kan kalau Anda siapapun yang menjadi guru itu Anda bisa menyampaikan ajaran yang jauh dari lengkap seperti itu. Bayangkan sekali berguru yang ada di waktu itu bukan berjubah ya, gurunya adalah upasaka ya. Ketika itu kalau yang berjubah ini kan rata-rata baik para bante maupun seale itu kalau di Myanmar itu hafal di luar kepala. Jadi ini yang mengajar adalah seorang upasaka menggantikan seale begitu, menggantikan dowu. Itu sangat tidak lengkap. Nah, ini juga satu kejadian yang harusnya menjadi teladan bagi kita semua. Kalau kita sebagai guru mengajarkan sementara kita tahu kita tidak mempunyai kompetensi, maka ya yang diajarkan bisa tidak lengkap dan bahkan bisa membahayakan, artinya menjerumuskan menuju ke arah yang salah gitu. Dan saya mendengar ada beberapa kasus sih seseorang mengikuti petunjuk guru Abhidhamma tetapi malah melakukan karma buruk. Itu ada beberapa kasus, ternyata menurut si guru Abhidammanya itu dia melakukan karma baik, tapi ternyata ketika cerita ke saya itu karma buruk begitu ya. Nah kembali lagi saya terus terang kemarin juga surprise ketika membaca
dari Wibawinidika semata-mata karena alasannya itu tadi. Ketika belajar di Myanmar saya tidak diajar oleh guru yang kompeten gitu ya, oleh seorang upasaka, sehingga tidak lengkap begitu. Kemudian untung saya bertanya kepada Do Upasanta. Jadi saya rasa tentang buku manual Abhidhamma yang tadi dikirim oleh Aling di Dasak Tata Gata Bala, mungkin kalau saya membuka kitab sub komentarnya akan ketemu. Karena penjelasan tadi pun adanya di sub komentar. Dari Wibawinidika tadi kan adanya di sub komentar begitu. Nah, sedangkan buku yang saya tulis di manual Abhidhamma itu kalau tidak salah ingat, itu mungkin Aling bisa cek. Kalau Dasak Tata Gata Bala itu seingat saya dari kitab Atthakatanya Dhammasanggani. Itu kitab komentar dari Dhammasanggani. Dan memang di masa-masa awal itu saya tidak melihat kitab subkomentarnya, ya, sehingga kalimat statementnya tidak lengkap seperti itu. Nah, sekarang tadi ditanyakan oleh Aling, jawaban saya adalah saya rasa itu adalah merujuk ke kelahiran di kama bumi, ya, di kelahiran lingkup indriawi. Karena kadang seringkali ketika saya membaca kitab komentar dan kitab subkomentar, standpointnya itu adalah di bumi manusia, ya. Jadi itu sering saya temui. Makanya saya beberapa kali ngobrol juga sama Syali Kemanyani gitu, bahwa menerjemahkan Atthakatha dan Tika itu benar-benar membutuhkan pengetahuan yang lengkap begitu, ya. Tidak hanya kemampuan bahasa Pali tetapi juga pengetahuan yang lain yang ditambahkan oleh Syali, pengetahuan Vinaya Pitaka juga begitu. Lengkap itu tadinya saya berpikir pengetahuan Abhidhamma yang lengkap begitu, ya. Nah, saya sering di dalam proses saya menerjemahkan Atthakatha dan Tika itu sering ketemu berada dalam satu ini bahwa standpointnya adalah kelahiran manusia. Ya, jadi sudut pandangnya adalah kelahiran manusia. Jadi saya rasa yang dikirimkan Aling tadi itu merujuk kepada kelahiran di Kama Sugati Bumi atau bumi lingkup indriawi yang jadi tempat tujuan kelahiran yang baik gitu. Baik, demikian ya. Saya rasa itu menjawab apa yang dikirimkan oleh Aling, ya. Itu jawaban saya itu karena mensinkronkan dengan apa yang ada di Wibawinidika dan kitab subkomentar. Baik, saya rasa cukup seperti itu ya. Terima kasih. Anumodana Bante atas penjelasan Abhidhamma sama-sama pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka kita akhiri sampai di sini. Selanjutnya, kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu Dana Parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital. Dengan scan QRIS code yang ada di layar komputer Anda, atau juga bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma-Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Barcode QRIS ini pun bisa difoto dan di-save di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui Dana Parami.
kami ucapkan kepada Kalenamita semua. Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali. Baik, ikuti saya. Idame punyang asawakaya wahang hotu idang me punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabak satanang bhajemi te sabe me samang punya bagang lak bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi pendukung untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini pada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu. Terima kasih sekali lagi atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pada pagi hari ini. Mari kita tetap beranjali sambil berucap Anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Sadu, sadu. Semoga Anda semua berbahagia. Sadu, sadu. Demikianlah kelas Abhidhamma DBS online pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lewatkan kelas Pariyatisa Sana besok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, di mana kali ini Asim Keminda akan membahas khotbah tentang Kerajaan Mara, yaitu Mara Deya Sutta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Pengumuman selanjutnya, DBS mengundang Kalenamita semua untuk bergabung dalam perayaan Dana di bulan Katina 2534 Buddhist Era secara live streaming melalui YouTube kanal DBS, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 pada pukul 13 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Pariyati adalah Fondasi Pati-Pati. Bersamaan dengan perayaan Katina tersebut, DBS juga akan meluncurkan 2 buku sekaligus, yaitu yang pertama, buku Abhidhamma Bab yang ke-7 kategori-kategori volume yang kedua adalah buku penjelasan Sutanta yang keempat. Dan untuk mendukung acara tersebut, DBS membuka kesempatan berdana dengan sponsorship dan juga ucapan Katina dengan cara transfer ke Yayasan Dhammawihari BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar Anda dan dengan kode 06 paling lambat 8 November 2020. Dan untuk dana sponsorship yang tersedia pada saat ini adalah sebagai berikut. Untuk Sasana Nugaha dengan sebesar 100 juta sudah terisi, dan untuk Panya sebesar 50 juta masih ada slotnya, dan untuk Samadhi sebesar 35 juta, Sati 25 juta, Wirya 15 juta, dan Sada 10 juta. Masih tersedia untuk dana-dana yang tadi saya sebutkan. Sedangkan untuk ucapan Katina, Anda dapat berdana dalam bentuk iklan usaha ataupun personal, di mana 1 layar plus jubah sebesar 5 juta, setengah layar plus perlengkapan sangga sebesar 2,5 juta, dan untuk running text
plus jubah adalah sebesar 1,3 juta, running text plus perlengkapan sangga sebesar 1 juta, running text plus obat-obatan sebesar 700.000, dan hanya running text sebesar 500.000. Semua materi sponsor tersebut dan ucapan Katina diharapkan telah diterima sebelum 8 November 2020. Kami juga mengundang kalian minta semua untuk berdana Catu Pacaya, yaitu 4 kebutuhan pokok anggota Sangga dengan nominal sebagai berikut. 1 juta adalah dana jubah Sangga, 600.000 adalah dana perlengkapan Sangga, 300.000 adalah dana perlengkapan obat-obatan, 150.000 adalah dana perlengkapan kebersihan. Dan juga tentunya ada juga dana sukarela yang tidak ditentukan besarannya. Anda bisa berdana dengan cara transfer ke Yayasan Damawihari BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar Anda dan mencantumkan kode 06 di akhir nominal dana Anda paling lambat 14 November 2020 atau scan QRIS yang tertera di layar Anda. Dan untuk keperluan sponsorship dan dana Catu Pacaya tersebut, Anda dapat melihat 6 orang tim galang dana Katina DBS, yaitu yang pertama Saudara Budiman Butopo, yang kedua Ibu Suyati Tan, yang ketiga Saudari Katarin Hadi Wijono, yang keempat Saudari Evi, yang kelima Ibu Veronica, yang keenam Saudari Fili. Anda dipersilakan menghubungi salah satu tim galang dana Katina tersebut untuk berpartisipasi dalam sponsorship ataupun dana Catu Pacaya. Dan DBS juga mengundang kalian minta semua untuk menghadiri 5 tahun DBS Wijata Manggala, 5 tahun berbakti kepada Sasana, yaitu pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, waktu jamnya adalah jam 1 hingga jam 3 sore, waktu Indonesia Barat. Silakan untuk melakukan registrasi dulu untuk mendapatkan Zoom Meeting ID serta passcode-nya. Selain itu, Anda juga mendapatkan free 2 buku Cergam Jataka, serta free buku Dhamma Cakkappawatana Sutta. Berikutnya adalah dana buku manual Abhidhamma bab ke-7 untuk volume yang kedua dengan judul kategori-kategori dengan kode 23. Kami mengharapkan dukungan kalian minta dengan batas akhir 25 Oktober 2020. DBS juga akan menerbitkan buku Cergam seri Jataka, yaitu yang pertama Sahabat Terbaik dan 2 Anak yang Bodoh. Dan untuk kalian minta yang ingin mendukung dana tersebut, silakan menambahkan kode 13 di akhir nominal Anda dengan batas akhir 27 Desember 2020. Selanjutnya, DBS akan mencetak ulang buku manual Abhidhamma bab ketiga Serbaneka edisi kedua yang diperbarui. Mari kalian minta kita berdana buku sebagai ucapan syukur atas ulang tahun, anniversary, kelulusan, kelahiran, pelimpahan jasa, dan lain-lain. Silakan menambahkan kode 43 di akhir nominal Anda dan batas akhirnya adalah 29 November 2020. Pengumuman berikutnya telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha edisi kedua yang diperbarui. Bagi kalian minta yang ingin memesan buku tersebut bisa menghubungi Sekretariat DBS atau melalui link bit.ly/DBS Book. Karena permintaan yang cukup banyak akan buku manual Abhidhamma bab yang pertama, DBS juga akan mencetak ulang kembali buku Abhidhamma bab ke-1 Kesadaran edisi ketiga yang diperbarui. Bagi kalian minta yang ingin turut berdana, silakan menambahkan kode 03 di akhir nominal dana Anda dan batas akhirnya adalah 17 Januari 2021. Selanjutnya sudah 5 tahun DBS berkarya dan harapan kami manfaatnya sudah dirasakan umat Buddha di seluruh pelosok Nusantara. Mari bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Nugaha, untuk membantu operasional DBS. Dan agar tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari bergabung dalam WA Grup Komunitas Buddha Sasana Nugaha DBS melalui link yang ada di layar Anda atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Di dalam grup komunitas ini, Anda akan mendapatkan informasi jadwal kelas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, serta informasi-informasi lainnya. Terakhir, jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, Instagram DBS, supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas online DBS berikutnya. Sukihontu Kalenamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
didukung oleh